Jangan terprovokasi, jangan mau ikut-ikutan. Kalau ada ngajak-ngajak, yuk ada Kiai Fulan mau ceramah, yuk kita tolak. Ada Habib Fulan mau ceramah, yuk kita tolak. Hati-hati, itu gerakan PKI model begitu, saudara. Jangan pakai alasan karena ini keras, karena ini nanti dibikin gaduh, karena ini nanti intoleransi. Bohong, itu semua fitnah, saudara. Pembongkaran makam yang terjadi di Pasuruan kemarin itu rupa-rupanya semakin hangat dibicarakan teman-teman ya. Banyak yang membincangkan ini di sosial media teman-teman, dan bahkan sekarang itu katanya sudah ditetapkan satu tersangka yaitu Gus Tom, dan masalah prosesnya itu udah banyak bertebaran di internet, dan saat ini tidak lepas dari konflik yang terjadi antara Ba'alawi dan juga PWI-LS ini teman-teman, Laskar ya. Dan saran saya sih teman-teman, kalian itu jangan menanggapin satu pihak. Kalian jangan bilang bahwa Ba'alawi itu benar, kalian juga jangan bilang bahwa PWLS itu benar, karena pada dasarnya kita itu, termasuk saya, ini orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa teman-teman. Sikap kita itu bagaimana? Sikap kita itu cuma satu teman-teman, ketika menghadapi sebuah argumentasi dari sudut pandang yang berbeda-beda, kita itu harus percaya bahwa semua yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah kita ambil teman-teman, walaupun itu dari orang yang bukan Habib, apalagi itu dari seorang Habib ataupun seorang ulama teman-teman. Nah, sikap kita itu jangan sampai terprovokasi teman-teman. Siapapun jika itu berhikmah, bermanfaat kepada kita, kita ambil teman-teman. Dan jika itu tidak bermanfaat ataupun itu melanggar dari koridor agama, kita perangi teman-teman. Dan sebagai rangsangan buat kita tonton bersama ceramah dari Habib Rizik teman-teman. Semoga nanti kita bisa mengambil hikmah dari ceramah ini teman-teman, Di mana Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka yang memiliki ilmu. Enggak sembarangan ditinggikan derajat. Sekian banyak derajat Allah tinggikan, saudara. Artinya apa, saudara? Allah memuliakan para ulama, Allah meninggikan derajat para ulama. Isyarat apa yang kita dapat dari ini? Kalau Allah saja yang maha mulia, maha tinggi, maha suci, maha agung, maha besar, memuliakan para ulama, maka kita hamba-hamba Allah wajib untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Wajib kita meninggikan derajat orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya semua di sini, siapa yang maha tinggi? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi nggak main-main kedudukan ulama, saudara. Jangan main-main, jangan sembarangan, saudara. Makanya ada pesan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara, dalam kitabnya Hati-hati Meninggalkan Ulama. Beliau pesankan betul, saudara, kalau kita coba-coba meninggalkan ulama, saudara, pertama keberkahan akan Allah angkat daripada nafkah kehidupan kita semua. Dan yang gak kalah bahayanya, saudara, yang kedua, saudara, Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita beberapa waktu, saudara, yang lalu ini, saudara, kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang zalim, bahkan sampai sekarang masih ada pemimpin-pemimpin yang korup, yang mendukung perjudian, yang mendukung kemunkaran, saudara. Ya, kita salahkan mereka, tapi juga kita mesti introspeksi diri. Jangan-jangan ini karena kita jauh dari ulama, jangan-jangan ini karena kita nggak ikut ulama, saudara. Jadi Allah kirim pemimpin-pemimpin yang rusak, yang korup, yang suka judi, yang zalim, yang jahat, saudara, yang suka ganggu ulama, saudara, ganggu pesantren, ganggu pengajian. Kenapa? Karena umat banyak mulai meninggalkan ulama. Nah, begitu saya mau tanya semua di sini, cinta ulama tidak? Siap ikut ulama? Siap ikut ulama? Siap bersama ulama? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi saudara, kedudukan ulama itu begitu tinggi. Warasatul anbiya, nggak main-main, saudara. Pewaris para nabi, mereka mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, sekaligus juga mewarisi beban dakwahnya, saudara. Jadi tugas ulama itu berat. Bukan saya bicara begini, saudara, bukan minta
bukan ulama minta untuk dihormati, bukan minta supaya kiai-kiai ini minta dihormati, enggak. Para ulama-ulama, para kiai-kiai kita yang tulus, yang ikhlas, enggak ada yang minta dihormati, saudara. Justru Allah yang mengajarkan kepada kita, tinggikan derajat ulama, hormati itu para ulama. Kalau ini sudah perintahnya datang dari Allah, isyaratnya datang dari Allah, wajib untuk kita taati, insya Allah. Nah, selain itu saudara, kalau kita bicara ulama, saudara, saat ini kekuatan yang masih dominan bisa menjaga akidah umat, menjaga akhlak umat, menjaga kepentingan umat di negeri ini, saudara, adalah para ulama. Ulama kita di mana-mana, yang punya pondok pesantren, yang punya majelis-majelis taklim, yang punya mimbar-mimbar dakwah, saudara, yang diikuti oleh ribuan, ratusan, bahkan puluhan juta orang, saudara. Itu kekuatan yang mesti kita jaga. Sehingga oli yang tadi dikatakan oleh kiai kita, oli paling jahat nih di dunia. Oli apa? Oli apa? Bukan oli mesin, bukan. Betul Pak Kiai bilang, oligarki jahat ini, saudara, nggak bakal berani ngutip umat Islam, nggak bakal berani mengganggu kita kalau kita bersatu bersama ulama. Betul, betul. Tapi kalau kita nggak bersatu dengan ulama, kita semua meninggalkan ulama, jauh dari agama, ya kita akan dihancurkan oleh mereka. Karena saat ini, saudara, masih peran ulama begitu tinggi. Bukan hanya sekarang, dari sebelum kemerdekaan Indonesia belum lahir, ulama udah berjuang, saudara. Tentara belum lahir, ulama udah jihad, saudara, memerdekakan Indonesia. Loh, memang tentara itu lahir kapan? Lahir setelah kemerdekaan tahun 45, saudara. Tapi kiai-kiai pondok-pondok pesantrennya kita lihat, saudara. Kita lihat pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satunya kita lihat, saudara, pondok pesantrennya Syekhuna Khalil Bangkalan di Madura, atau pondok pesantren Sidagiri, saudara. Itu Sidagiri aja umurnya udah hampir 300 tahun. Kita merdeka baru berapa tahun? 80 tahun. Pesantren umurnya udah ratusan tahun. Jadi duluanan mana Indonesia sama pesantren? Ayo jawab yang jujur, duluan mana Indonesia sama pesantren? Duluan mana Indonesia sama pesantren? Dulu kiai-kiai kita di berbagai daerah, saudara, siang buka kitab ngajar umat, malam angkat senjata gerilya. Mereka serbu itu posko-posko penjagaan penjajah Belanda, saudara, di mana-mana. Puncaknya, saudara, bagaimana para kiai kita, saudara, sepuh-sepuh kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, begitu juga putranya Kiai Haji Wahid Hasyim, saudara, ditambah lagi kiai-kiai NU yang lainnya. Bagaimana puncaknya pada tanggal 10 November 1945, begitu Belanda balik numpang dengan tentara Inggris kembali ingin menjajah kita, saudara. Bagaimana, saudara, arek-arek Surabaya dari Jawa Timur, Jawa Tengah kumpul ke Surabaya di bawah pimpinan kiai. Mereka perang, mereka usir itu mereka yang coba menjajah Indonesia lagi, saudara. Takbir, takbir. Jadi saya mau tanya, jasa ulama besar tidak? Jasa santri besar tidak? Jasa pesantren besar tidak? Mereka tahu kekuatan ulama, saudara. Makanya oligarki busuk mempelajari ini bagaimana sih supaya umat Islam bisa dikuasai. Ini bagaimana sih supaya umat Islam ini nggak tunduk sama ulama. Diadu dulu, kiai sama kiai diadu, habib sama habib diadu, habib sama kiai diadu. Tadi beliau sudah sampaikan, saudara, memang oligarki ini nggak suka sama habaib sama kiai. Kenapa? Karena habaib dan kiai, saudara, bagi mereka merupakan ancaman. Kenapa dianggap ancaman? Karena memiliki umat yang banyak, saudara, di berbagai daerah. Kalau orang baik melihat ulama yang punya umat banyak, senang, bahagia. Tapi kalau orang jahat, mereka lihat ini ancaman, ini bahaya, ini mesti dihancurkan, ini nggak boleh bersatu. Nah, maka itu jangan kaget, saudara. Sekarang kita sama kita diadu, betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, hari ini luar biasa. Saya hadir di tempatnya Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah.
wa maradallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Luar biasa hari ini saudara, saya takjub, saya bersyukur kepada Allah dan gembira. Ini di acara daripada Kiai Ahmad ini yang hadir, kiainya ada ratusan, habibnya juga banyak saudara. Subhanallah, kita lihat sekarang ada kiai-kiainya duduk bersama habaib, saling berpelukan, saling bercium tangan. Nikmat tidak? Indah tidak? Saya mau tanya, kiai ame kiai, habib mah habib, duduk semua bareng bersama, indah tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir. Muncul orang-orang yang gak jelas mau diadu domba ame habib. Akhir zaman, akhir zaman. Makanya Ki Ahmad ini saudara, dari beliau punya ayah, kakek dan seterusnya, ini ahlus sunnah sejati. Ciri ahlus sunnah apa sih? Cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada keluarga Nabi, dan cinta kepada semua para sahabat Nabi saudara, dan cinta kepada para ulama. Itu diantara ciri ahlus sunnah wal jamaah. Ada orang ngaku ahlus sunnah tapi benci sama habib, bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Ahlul apa? Bukan ahlus sunnah. Nggak ada ahlus sunnah ngajarin benci habib, betul? Ada orang benci sama ulama, benci sama kiai. Oh, Kiai Ahmad ini karena dekat sama habaib dibenci juga saudara, dimusuhi juga saudara. Orang kalau ahlus sunnah nggak mungkin dia benci sama ulama kiai, betul? Kalau benci kepada ulama kiai namanya ahlul. Kira-kira jelas gak? Udah paham? Ya udah, ceramah saya udah selesai. Lah kan udah paham. Lanjut. Terus. Emang orang Tegal dari dulu begini. Kalau ceramah terus beb, dia nggak tahu kita udah ngos-ngosan. Saya bangga betul ya kawan, Kiai Ahmad ini dari dulu sampai sekarang. Saya kenal beliau sudah lama ya kawan. Itu mahabbah beliau ini dengan para habaib luar biasa saudara, sampai hari ini. Saking cintanya bahkan mantunya habib juga. Alhamdulillah. Saya kaget juga begitu sampai di sini ada orang habib, anak habib fulan Al-Atas. Ente siapa? Mantunya Kiai Ahmad. Hah? Mantunya Al-Atas. Artinya apa saudara? Kiai Ahmad ini bukan hanya cinta ahlul bait, tapi dia bermusyawarah, melakukan hubungan perkawinan kekeluargaan dengan para habaib. Berarti besok cucunya daripada Kiai Ahmad yang Al-Atas tersebut adalah zuriyah Nabi. Berarti beliau kakek dari zuriyah Nabi. Takbir. Shallu ala Nabi. Itu indahnya hubungan kiai dengan habaib saudara, bukan diadu-adu. 2 hari yang lalu di Kota Malang ada orang ceramah, padahal bukan kiai, kiai-kiaian saudara. Apa dia bilang? Saudara-saudara, hati-hati dengan habib-habib itu. Saya kenal habib dari muda, habibnya tukang mabok. Saya berteman, selama berteman dia mabok terus. Sampai tua saya duduk sama dia tetap mabok. Jadi habib-habib ini tukang mabok. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Ente mau sekarang juga, tahun depan lagi, supaya saya datang lagi. Boleh datang lagi? Boleh datang ke Tegal? Alhamdulillah. Jawabnya gampang. Dia bilang saya berteman dari muda dengan habib pemabok, sampai remaja pemabok, udah dewasa pemabok, sampai tua pemabok. Jawab saya, siapa suruh lu berteman sama pemabok? Kayak habib yang baik nggak ada, betul? Kiai Ahmad dari muda bergaulnya dengan habib yang soleh, sampai hari ini bertemannya dengan habib yang soleh. Makanya para habaib yang ada di sekitar habib, di sekitar Kiai Ahmad, orang-orang soleh. Kenapa? Bertemannya sama yang soleh, betul? Tadi kan Kiai udah ceramah saudara, hati-hati berteman kata Kiai. Teman itu mempengaruhi, menjalas janas. Siapa yang duduk bersama seseorang, dia akan jadi sepertinya saudara. Dalam hadis Nabi sebutkan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung daripada agama kawannya. Bagaimana kawannya? Kawannya baik, dia bakal baik. Kawan yang jelek, dia bakal jelek.
Nah ini yang ceramah di Malang, dari muda temennya sama Habib yang mabok, sampai tua Habib yang mabok. Kenapa lu teman sama pemabok? Jangan-jangan lu pemabok juga. Betul. Ini saya ngomong begini ada yang tersinggung nggak? Ada yang tersinggung nggak? Berarti kalau yang tersinggung benci sama ulama, sama kiai, sama habaib tuh. Kira-kira jelas gak? Berteman sama Habib yang baik, kan Allah udah katakan tadi, wa kunu ma'as shodiqin, bersamai orang-orang yang sodik, berteman sama Habib yang soleh, berteman sama kiai yang soleh, berguru sama ulama yang soleh, berteman dengan santri-santri yang soleh. Kalau lingkungan kita soleh, insya Allah kita semua akan menjadi minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah karena itu saudara, sekali lagi, jadi para oligarki busuk ini sudah tahu, mereka mempelajari, mereka gelar studi saudara, bagaimana cara menguasain Indonesia. Oh kalau menguasain Indonesia, ini kan mayoritas Islam. Nah, ini yang Islam ini, yang mayoritas ini dibikin pecah dulu. Tapi mereka lihat nggak bisa umat dibuat pecah kalau kiainya bersatu. Nggak bisa umat pecah kalau habaibnya bersatu. Jadi cara mecah umat bagaimana? Adu kiainya, adu habibnya. Nah kalau habib sama kiai udah diadu, nggak dipercaya sama masyarakat, baru bisa menguasai daripada masyarakatnya. Saya tanya, ini oligarki jahat tidak? Ini model-model begini jahat tidak? Biarkan atau lawan? Diam atau lawan? Takbir. Shallu ala nabi. Nah, makanya saudara, bagaimana? Oh umat cinta sama habaib. Kenapa sih cinta sama habaib? Karena ada keyakinan mereka itu turunan Nabi. Oh kalau begitu gampang, sebar aja berita Habib itu bukan turunan Nabi, supaya umat benci saudara. Itu yang terjadi saat ini. Kita dijauhkan dari habaib, dijauhkan dari kiai. Kiai-kiai yang muhibbin saudara, maaf saudara ya, pecinta itu nggak butuh dalil saudara. Kalau dia sudah cinta sama ulama, cinta sama kiai, cinta sama habib, dia nggak butuh dalil. Enggak, cintanya yang akan mengantarkan dia untuk selalu mencintai saudara. Tapi para pembenci, kalau dia udah benci sama kiai, benci sama ulama, benci sama habaib, walaupun kasih 1001 dalil tetap benci saudara. Makanya jangan tanamkan kebencian, tanamkan cinta. Ahlus sunnah wal jamaah ini adalah madhab cinta, mengajarkan kita untuk saling berkasih sayang, untuk saling bersatu saudara, bukan saling bermusuhan. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ati'ullah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhaba rihukum. Luar biasa pesan Allah. Apa Allah katakan? Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan kalian berselisih, berpecah belah. Jangan. Kenapa? Fatafshalu, karena kalau kalian berselisih, berpecah belah, pasti kalian akan gagal. Allah yang nyatakan gagal saudara. Watadhabari hukum, bahkan kalian punya haibah, karisma hilang, orang nggak takut lagi. Nah ini yang sedang terjadi saudara. Nah sebetulnya kemarin ini saya sudah lama lagi sekali nggak ceramah, nggak hadir di tablik-tablik, sudah lama sekali saudara. Tapi melihat ada kelompok-kelompok yang ini mecah belah umat, ngadu domba sama habib sama kiai, ya nggak bisa tidak, saya harus muter lagi, harus keliling lagi. Selama ini mantu-mantu saya yang saya kirim untuk berdakwah. Nah, hari ini ada 4 mantu saya yang ikut kemari. Ada Habib Alwi bin Hasan bin Sumait saudara, ada Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, kemudian ada Habib Muhammad Hadi Al-Habsyi, dan ada Habib Hussein As-Segaf saudara. Ada lagi Habib Hanif Al-Attas yang sering keliling kemana-mana. Sengaja kita kirim, sudahlah ini giliran yang muda, silakan yang muda keliling. Saya udah puluhan tahun, udah 40 tahun keliling ke sana kemari, udah yang muda-muda udah keliling seluruh Indonesia, persatukan umat. Tapi melihat bahaya yang mengancam, saya nggak boleh diam saudara, nggak bisa kita diam, harus kita keliling lagi. Walaupun kita batasi waktunya, kita batasi saudara, yaitu tata caranya, karena saya tidak muda seperti dulu lagi saudara. Sebetulnya saya ceramah duduk ini di depan Kiai Ahmad malu. Kiai Ahmad ini lebih tua dari saya saudara, tapi berdiri hampir 1 jam kuat diri. Nah, tadi saya lagi mau ngomong nih, malu nih kalau kita duduk. Nah, ini orang tua kita lebih tua berdiri,
Cuman saya berdiri takut. Kenapa? Kaki kita udah nggak kuat. Kaki saya ini di telapak ada neuropati, sering sakit, sering kram, nggak bisa lagi berdiri lama. Saudara, saya udah umur 60 tahun, Kiai Ahmad 46 tahun. Dibalik. Iya, kalau 64 udah tua, jadi 46 Kiai ya. Nah, mudah-mudahan, karena walaupun 64 tapi semangatnya semangat 45. Luar biasa saudara. Nah, kita doakan agar beliau panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, insya Allah. Jadi kita wajib bersatu, jangan mau diadu domba. Saya tanya sekali lagi, semua siap bersatu? Siap bersatu? Takbir, sallu ala nabi. Kita mesti bersatu, jangan saudara, jangan pecah belah. Tahu-tahu sekarang apa dulu saudara, saya dari tahun 1985 awal saya kuliah di Saudi Arabia. Sambil kuliah di sana saya sambil ngajar, kumpulkan TKI, kumpulkan muallat, bikin majelis taklim, sambil kuliah sambil mengajar. Pulang tahun 90 kita keliling ngajar saudara sampai hari ini. Artinya kalau dari tahun 85 sampai 2025 sudah 40 tahun. Selama 40 tahun saya berdakwah saudara, dari mimbar ke mimbar, dari gunung turun saudara ke lembah, dari daerah ke daerah, kota ke kota, kampung ke kampung saudara. Enggak pernah terjadi saya punya ceramah habis ceramah pada berkelahi jamaah, enggak pernah. Enggak ada itu catatan selama 40 tahun. Tiba-tiba sekarang ada yang memfitnah. Saya mau ceramah di Jawa Tengah saudara, ada kelompok-kelompok menyurati polisi, kami menolak kedatangan Habib Rizik karena kami khawatir nanti habis ceramah ada keributan, nanti ada kegaduhan, nanti ada perpecahan, nanti ada. Saudara, 40 tahun saya berdakwah, tidak ada selesai dakwah itu orang keluar ribut, berkelahi, berantem, nggak ada saudara. Fitnah saudara, ya termasuknya ntar malam nih kita mau ceramah di Petarukan Pemalang saudara. Kapan kita pernah bikin kegaduhan? Oh, mereka bilang Habib Rizik keras. Saya jawab, ya saya keras terhadap koruptor, saya keras terhadap para bajingan, saya keras terhadap narkoba, saya keras terhadap minuman keras, saya keras terhadap pelacuran, saya keras terhadap segala bentuk maksiat. Ya saya keras. Takbir. Tapi terhadap ulama, terhadap santri, terhadap umat saya cinta saudara. Makanya saya kalau ketemu kiai-kiai saudara, ketemu Kiai Ahmad saudara, ketemu Kiai Asmawi. Kiai Asmawi ini juga murid Kiai Armia ya, Kiai Said saudara. Saya ketemu dengan kiai-kiai guru-guru kita tersebut, kita hormati, kita cium tangannya, kita cium keningnya saudara. Saya cinta. Takluk udah saya punya hati kalau udah ketemu kiai saudara. Takluk udah kita punya hati kalau udah ketemu orang-orang soleh, orang-orang baik saudara. Tapi kalau ketemu bajingan saudara, jangan salahkan saya kalau saya keras. Betul? Betul? Takbir. Oke, bilang Habib Rizik keras, nggak boleh ceramah, mau dihadang. Iya, saya hadang menghadang begini udah dari dulu di Orde Baru tahun 90 sampai 98 saya sering ceramah di Tegal saudara. Dari mulai Indramayu, kemudian Cirebon, Brebes saudara, masuk ke Tegal, ke Pemalang, ke Comal, ke Pekalongan, sampai ke Batang dan seterusnya saudara. Hampir setiap bulan saya keliling saudara. Saat itu kita melawan kezaliman Orde Baru. Saya saat itu nggak sendiri, kami bersama-sama dengan senior kami. Saat itu saya paling muda. Senior kami saudara, ada Kiai Haji Zainuddin MZ, kemudian ada Kiai Haji Iskandar Nur Iskandar saudara, SK, kemudian ada lagi Kiai Haji Manarul Hidayat, ada Kiai Haji Abu Hanifah, ada lagi Habib Idrus Jamalul Lail, Mubarak Jakarta yang sering mengisi di Pantura saudara. Saat itu bukan mudah kami ceramah, diuber-uber sama tentara saudara. Berapa banyak kawan-kawan kami yang diseret ke Koramil saat itu saudara. Berapa banyak panitia-panitia setelah mengundang saya, mereka dibawa ke Kodim semuanya saudara.
Jadi nggak usah nakut-nakutin, nggak usah, kita udah biasa dakwah. Dan setahu saya sepanjang sejarah Indonesia yang suka ganggu ulama, yang suka ganggu dakwah, yang suka ganggu kiai, yang suka ganggu habaib, yang suka ganggu pesantren adalah PKI. Betul? Takbir. Saya jadi ingat saudara, tahun 2016 saya didatangi oleh saya punya guru almarhum saudara Kiai Haji Hasyim Muzadi. Beliau saya punya kawan, saya punya orang tua, dan juga saya punya guru saudara. Saat itu beliau sudah menjadi penasehat presiden. Beliau datang ke Petamburan. Habib Rizik, saya mau bicara penting. Ini nggak boleh dibiarkan. Ada apa Pak Kiai? Saya sekarang penasehat presiden Habib. Saya nggak bisa lagi bicara di atas mimbar untuk mengkritik pemerintah. Karena saya udah ketemu presiden, saya bicara langsung dengan presiden. Saya nggak bisa lagi Habib ikut demo, ikut aksi, atau bicara-bicara di forum terbuka, nggak bisa Habib. Tapi saya punya informasi penting, Habib mesti bergerak. Saya tanya apa informasinya Pak Kiai? Ini di 2016 saudara, di bulan Juni dan Juli saudara. Beliau katakan bulan ini Habib ada delegasi-delegasi menghadap presiden. Ada hari ini delegasi ini, semua minta supaya presiden atas nama negara minta maaf kepada PKI. Saya sudah bicara Habib kepada presiden, jangan Pak, kalau Bapak minta maaf kepada PKI itu berarti Bapak mengakui kalau negara ini salah. Ya memang ini kiai apa namanya Hasyim Muzadi menasehati presiden. Memang Pak, ajaran Islam mengajar kita untuk saling memaafkan, saling memohon maaf, betul, nggak salah Pak. Tapi ini ada persoalan politik, ini ada sejarah yang luar biasa. Kalau negara minta maaf kepada PKI, nanti secara politik akan dikatakan negara salah. Siapa dulu negara yang saudara yang menyerang PKI? Tentara, kemudian NU, Muhammadiyah, ormas-ormas Islam, Banser saudara, itu dulu rame-rame perang lawan PKI. Berarti kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti PKI nggak salah. Yang salah NU, yang salah Banser, yang salah Muhammadiyah, yang salah kiai-kiai saudara. Sudah dinasehati. Jadi kata Ki Hasyim, saya udah nasehati tiap hari ketemu, cuma dia nggak mau tahu. Dan saya repotnya di dewan daripada penasehat presiden ini cuman saya yang nasihati, yang lain enggak. Setiap hari banyak delegasi datang ketemu presiden mengusulkan itu, dan saya lihat ini sudah goyang, ini nggak boleh dibiarkan Habib. Karena itu saya datang kemari, saya berikan informasi ini, tolong Habib rangkul itu ormas-ormas Islam semua, sampaikan pesan saya ini, turun besar-besaran minta supaya presiden jangan minta maaf kepada PKI. Saya terima amanat tersebut. Baik Pak Kiai, siap, saya akan jalankan. Saudara, kita cinta Kiai Hasyim Muzadi ini luar biasa, kiai yang berwawasan luas, kiai yang berilmu, kiai yang berakhlak saudara. Dan di zaman beliau hubungan NU dengan FPI luar biasa harmonisnya saudara. Nah akhirnya apa? Saya kontak ormas-ormas Islam saudara. Hampir ada 60-70 ormas Islam tingkat pusat yang ada di Jakarta. Kita ajak mereka dari semua golongan saudara, dari semua golongan, dari NU-nya, Sufinya, Salafinya saudara, semua kita ajak. Nah saya sampaikan, begitu kumpul dengan pimpinan ormas, saya sampaikan, saya didatangi oleh Ki Hasyim Muzadi, ada pesan begini. Nah kan itu saya mau mengajak, yuk kita turun. Akhirnya sepakat, kami turun ratusan ribu orang, hampir 1 juta orang. Kami berbaris dari parkir Timur Senayan sampai jalan kaki ke Bundaran HI saudara. Saat itu yang mendampingi saya almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i, kemudian masih ada almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham saudara. Beliau mendampingi saya saudara, jalan kaki saudara, menolak dan meminta presiden jangan coba-coba minta maaf kepada PKI saudara. Nah itu kita lakukan di awal Agustus, dan alhamdulillah hasilnya tanggal 16 Agustus saat presiden pidato di DPR yang semula mau minta maaf kepada PKI tidak jadi. Nah, setelah itu saya dipanggil oleh Ki Hasyim Muzadi, Habib saya mau ketemu. Nah, kita ketemu lagi saudara. Nah, beliau mengucapkan terima kasih, kirim salam buat ormas-ormas Islam yang lain, dan beliau sampaikan
Ini di istana udah nggak ada lagi cerita-cerita minta maaf, tapi beliau pesan, tolong Habib perhatikan terus. Saya khawatir nanti ke depan umur saya tidak panjang, nanti kiai-kiai sibuk ngajar di pondok pesantren, nggak dapat informasi, akhirnya nanti suatu saat bisa jadi presiden tetap minta maaf kepada PKI. Ternyata dugaan beliau terbukti, saudara. Setelah 3,5 tahun saya hijrah ke Mekah, kemudian pulang dari Mekah saya tinggal di hotel bintang 7 selama 2 tahun. Setelah itu saya keluar, saya nggak boleh keluar kota selama 2 tahun lagi. Nah, waktu saya di penjara tahun 2021 secara resmi Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan presiden bahwa negara meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia. Ini faktanya, betul dugaan Ki Hasim, sudah. Begitu tidak ada gerakan, ya itu yang terjadi, saudara. Minta maaf, Kepres itu masih berlaku sampai hari ini. Dan saya sedang mengajak ormas-ormas, saya sedang mengajak ulama-ulama, kiai-kiai melakukan satu gerakan hukum agar Kepres tersebut harus dibatalkan. Takbir. Setuju tidak? Dukung tidak? Anak-anak muda yang ada di sini, maaf, mungkin yang umurnya baru 30 tahun, 35 tahun nggak tahu PKI, nggak tahu, saudara. Karena mata pelajaran sejarah yang ada di SD, SMP, SMA soal PKI udah dihapus, udah nggak diajarkan lagi. Syukur-syukur yang masuk pesantren kiainya masih bisa cerita, yang nggak masuk pesantren. Nah, maka itu di sini saya minta anak-anak muda yang umurnya 30 tahunan, saudara, tolong kupas, buka, tanya kiai-kiai kita, PKI itu siapa? PKI itu tahun 1948 di bawah pimpinan Musso, saudara, membantai kiai di daerah Magetan, di daerah Magelang, saudara. Pesantren-pesantren diserbu, dibakar, kiainya disembelih, santrinya dibantai, saudara. Kiai dimutilasi, dipotong-potong, dimasukkan ke sumur neraka, mereka namakan, saudara. Itu 48, saudara, dipimpin oleh Musso. Lalu bagaimana akhirnya kita bisa menang, saudara? Tentara saat itu kalang kabut menghadapi daripada gerakan PKI di Madiun, di Madiun ini, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tentara minta bantuan ulama dan para santri. Ulama dan para santri bangkit melakukan perlawanan, jaga pesantren, jaga ulama, jaga kiai, dan alhamdulillah akhirnya tentara dan umat Islam menang tahun 48 melawan PKI, saudara. Anda bayangkan kalau kalah, Indonesia ini bukan negara Pancasila lagi, udah jadi negara komunis, saudara. Itu jasa tentara kerjasama dengan ulama, bagus tidak? Cuman kita sesalkan begitu sudah PKI berontak bunuh ulama, tetap nggak dibubarkan oleh Presiden Soekarno, saudara. Ulama nuntut bubarin dong, ini kan udah membantai orang. Nah, Soekarno bilang itu kan oknum yang melakukan pemberontakan, enggak dibubarin. Akhirnya tahun 55, cuma 7 tahun, 48 berontak, bunuh ulama, bunuh santri, bakar pesantren. Tahun 55 dia jadi partai resmi, ikut pemilu, saudara. Nah, begitu ikut pemilu, masuk dalam kabinet, jadi menteri-menterinya Pak Karno, dihasutnya Pak Karno, saudara, dibisikinya Pak Karno agar Pak Karno ini memusuhi umat Islam, saudara. Akhirnya Masyumi dibubarkan, GPI dibubarkan, kiai-kiai tahun 62 ditangkepi oleh Bung Karno, saudara. Ditangkep. Nah, sampai akhirnya apa, saudara? PKI merasa sudah kuat, merasa sudah tidak punya musuh, saudara. Akhirnya mereka bunuh 7 pahlawan revolusi Indonesia. Jenderal-jenderal dikulik, jenderal-jenderal dibunuh, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu, saudara? Kewalahan tentara. Kenapa? Karena tentara kesusupan. Sebagian tentara ikut PKI, sebagian tentara, saudara, nggak mau ikut PKI, saudara. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh tentara-tentara yang anti PKI? Lagi-lagi merangkul ulama dan para santri, saudara. Di tahun 65, saudara, kita lihat kejadian di Probolinggo, kejadian di Banyuwangi, bagaimana Banser bikin acara, saudara,
Terus ada perempuan-perempuan gerwani PKI nyaru jadi muslimat NU, saudara, menyamar jadi fatayat NU, masuk dalam acara kasih makanan. Ini yang hadir Banser, saudara, keracunan, puluhan orang mati, saudara. Masih ada makamnya sampai sekarang. Silakan datang, saudara, di Banyuwangi. Akhirnya Banser marah, bangkit di Jawa Timur, perang melawan PKI di mana-mana, saudara. Dan alhamdulillah, lagi-lagi dengan berkah dari Allah, saudara, tentara bersama ulama dan bersama umat Islam menang lawan PKI. Alhamdulillah. Nah, begitu Orde Baru naik, memang Orde Baru anti PKI, saudara. Selama zaman Orde Baru, saudara, selama zaman Orde Baru, saudara, itu tidak ada PKI diberikan ruang untuk bergerak, saudara. Nggak ada PKI berani bergerak, saudara. Begitu masuk reformasi, PKI anak keturunannya bangkit, saudara. Mereka masuk ke partai-partai, mereka jadi anggota dewan, mereka jadi wali kota, mereka jadi bupati, mereka jadi, karena larangan udah nggak ada, saudara. Dan saat ini, saudara, ya, mereka mulai bangkit. Nah, jadi saya hanya ingin mengingatkan di sini, kita tidak menuduh sembarang orang, saudara, sebagai PKI, tapi lihat aja dia punya motif gerakannya, modusnya. PKI dulu benci ulama, PKI dulu benci habaib, bahkan PKI dulu benci Arab, saudara. Bahkan PKI dulu kalau lihat kiai, ambil lihat habib, mereka sebut kadron, kadal gurun. Itu kadrun itu istilah dari zaman PKI, saudara. Luar biasa, dia musuhi, saudara. Nah, sekarang saya tanya, sekarang ini ada gak kelompok, saudara, yang benci dengan ulama, yang benci dengan habaib, yang suka ngata-ngatain Islam, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan Islam, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan jilbab, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan kaum santri, ada tidak? Perkis modusnya seperti PKI, walaupun mereka nggak pakai nama PKI lagi, saudara, tapi ideologinya, pahamnya, ismanya, gerakannya sama dengan gerakan PKI, saudara. Maka saya ingin ingatkan kepada semua masyarakat, jangan terprovokasi, jangan mau ikut-ikutan. Kalau ada ngajak-ngajak, yuk, ada Kiai Fulan mau ceramah, yuk kita tolak. Ada Habib Fulan mau ceramah, yuk kita tolak. Hati-hati. Itu gerakan PKI model begitu, saudara. Jangan pakai alasan karena ini keras, karena ini nanti dibikin gaduh, karena ini nanti intoleransi. Bohong, itu semua fitnah, saudara. Habaib dan para kiai akan tetap bergandeng tangan, akan tetap berjuang bersama untuk menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang punya bendera merah putih. Kita akan terus menjaga dari siapa saja yang ingin merongrong republik ini. Betul? Siap ikut ulama, siap ikut habaib, siap bela agama, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir! Hidup Islam, hidup Indonesia, hidup rakyat. Takbir! Jadi jangan kendor semangat kita. Begitu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu semua? Udah, jangan mau kita diadu dulu lagi. Setuju? Nah, maka lihat sekarang, saya cintanya kepada Kiai Ahmad, Masya Allah, saudara. Hari ini sebetulnya saya enggan keluar dari Jakarta. Saya sudah beberapa hari yang lalu udah 2 kali dirawat di rumah sakit. Saya pikir saya udah nggak mau ke Tegal lagi. Saya pikir nantilah saya kirim pengganti, salah satu mantu saya. Tapi entah kenapa rasa cinta saya kepada beliau, dan ini juga menjadi magnet dari beliau, karomahnya beliau. Saya udah capek, udah nggak mau jalan, tapi depan muka kayak ada muka Ki Ahmad ya. Habib kenapa sih nggak datang? Habib kenapa sih nggak datang? Ya udah ketinggalan lah. Tapi alhamdulillah sampai di sini Allah kasih sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, baiklah, berkenaan dengan ini, saudara, saya ingat Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh Al-Hamid. Tahu Keramat Tanggul, Jember? Nah, dulu tahun 65, saudara, beliau mendapat sholawat badar dari seorang kiai. Nah, itu disusun sama kiai, saudara. Nah, jadi beliau berpesan kepada umat, waktu itu PKI lagi gawat-gawat gitu.
Ada satu Habib, saudara, kepala Banser di Jember, diculik sama PKI, dibunuh. Jadi dulu Habib sama Kiai bahu membahu. Habib di Jawa Timur, Jawa Tengah banyak yang jadi ketua Banser dulu, saudara. Nggak ada perbedaan, nggak ada tuh Habib sama Kiai diadu domba, nggak ada, saudara. Nah akhirnya Habib Soleh keliling di Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Jakarta sana. Beliau mengamanatkan, kalau umat ingin mendapatkan perlindungan Allah, diselamatkan, pergerakan PKI yang ketika itu sangat berbahaya, beliau ajak untuk mengamalkan sholawat badar. Nah karena itu di sini saya mau sampaikan, saudara, selemah apapun kita umat Islam, sedikit apapun jumlah kita, semiskin apapun harta kita, saudara, selama ada pertolongan Allah, tidak ada musuh sebesar apapun yang bisa mengalahkan kita. Nggak ada. Dan sebaliknya, sebesar apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, saudara, sebanyak apapun pengikut kita, saudara, kalau tidak ada pertolongan Allah, tetap, saudara, nggak bisa kita mengalahkan musuh sekecil apapun, saudara. Jadi saudara, mau kita kecil mau kita gede, kalau nggak ada pertolongan Allah percuma, betul? Tapi sekecil apapun kita, selemah apapun kita, semiskin apapun kita, sesedikit apapun kita, saudara, kalau ada pertolongan Allah bersama kita, musuh sebesar apapun nggak bakal bisa mengalahkan kita, saudara. Jadi waktu itu saya bertanya, pertolongan Allah penting tidak? Jadi yang memenangkan kita banyak atau pertolongan Allah? Pertolongan Allah. Yang membuat kita menang ini, saudara, kuatnya kita atau pertolongan Allah? Pertolongan Allah. Intan surullah yang surkum. Kalau kamu sekalian memenangkan Allah, memenangkan agama Allah, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Sebagai contoh yang konkret saja, saudara, di tahun 2016 akhir, lagi-lagi, saudara, di bulan November saya didatangi oleh Ki Haji Hasyim Muzadi. Jadi beliau datang karena ada satu oknum mengatasnamakan satu organisasi, saudara, mengharamkan kami untuk sholat Jumat di jalan atau di Monas. Saat itu mau 212, dan mengharamkannya di depan presiden. Saat itu ada pertemuan. Selesai acara, Ki Hasyim Muzadi kebetulan juga hadir di situ. Kiai tadi ditegur oleh beliau, dari mana kau keluarkan fatwa begitu? Apa sudah bahsul masail? Apa udah kumpulin kiai? Apa udah buka semua nas-nas kitab? Dia diam. Nah dari situ saya ditelepon oleh beliau, Habib Rizik ada di mana? Saya ada di luar Jakarta, Kiai. Saya ada di Bogor. Saya mau ketemu malam ini. Baik, Kiai ada di mana? Saya datang. Jangan, Habib ada di mana? Saya datang. Jangan ganggu acara Habib. Cuma nanti kalau saya datang berikan waktu. Saya mau bicara dengan Habib dan beberapa kawan-kawan Habib yang ada di sana. Baik, Kiai. Ketemulah kita di Cibubur, saudara. Apa yang pertama kali beliau bilang? Habib, rencana aksi 212 jangan batal. Teruskan. Saya memang tidak bisa ikut. Saya tidak bisa mengajak umat karena saya penasehat presiden. Nggak boleh. Jadi kalau ada kiai-kiai yang mengatakan Habib sesat, sholat Jumatnya nggak sah, Habib jangan dengerin. Gelar itu 212, gelar. Umat harus disatukan. Nggak bisa. Nah, kalau umat ini dibiarkan satu kekuatan rezim membela seorang kafir yang arogan, yang korup, yang menista Islam, menista Al-Quran. Lawan terus Habib. Saya masih ingat, saudara. Dan ada beberapa ustadz menjadi saksinya bersama saya saat itu. Saya katakan kepada Pak Kiai, doanya Pak Kiai, kalau antum doakan, insya Allah 212 akan kami gelar. Apa yang gak usah takut? Walaupun diancam sama Kapolri, walaupun diancam sama Presiden, diancam sama Menko Polhukam, Habib diancam dengan beberapa ormas, Habib gak usah takut, udah jalan aja. Saya doakan, insya Allah akan berhasil. Nah itu salah satu, saudara, rahasia 212. Nah yang beliau amanatkan, tapi Habib ingat ya, jangan FPI turun sendiri. Saya nggak ridho. Habib ajak semua organisasi yang ada di Jakarta, ajak NU-nya, ajak Muhammadiyahnya, ajak Hidayatullahnya, ajak Matla'ul Anwarnya, ajak
yaitu daripada ormas-ormas lainnya. Ajak mereka rapat, gelar 212 rame-rame, dan itu saya jalankan saudara. PWNU DKI besar-besaran mengerahkan warga NU DKI untuk mensaskeskan daripada yaitu 212 saudara. Muhammadiyahnya begitu juga. Nah ini jadi pertanyaan, kok bisa bersatu? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi saudara, ada Wahabinya saudara, bisa bersatu semua turun rame-rame sampai 7 juta orang lebih. Kenapa bisa bersatu saudara? Karena Habib Rizik? Bukan. Karena FPI? Bukan. Saya nggak mampu mengumpulkan orang semacam itu saudara. Tapi kuncinya adalah karena kita bersatu. Kita bersatu. Hari itu umat Islam dari Tegal, dari Pemalang saudara, dari Cirebon, dari Brebes, ribuan turun ke Jakarta saudara. Ribuan. Mereka ke Jakarta nggak mengatakan saya Muhammadiyah, saya NU, saya FPI, nggak ada. Saya Muslim, saya datang ke Jakarta, saya mau bela Al-Quran. Kami tidak rela Al-Quran kami dihina. Semua datang karena persatuan. Begitu mereka bersatu, tidak ta'assub golongan saudara, berkah Allah turun, Allah berikan pertolongan, sehingga Allah memberikan kita kemenangan. Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha penolong? Kuasa. Takbir. Kuncinya bersatu saudara. Saya tarik semua, ayo kita bersatu. Soal perbedaan di antara kita nanti itu kita berdebat pakai dalil. Nah, ini ada bahaya besar nih. Al-Quran dihina, Islam mau dirusak. Nah kalau ada yang tanya, Habib menangnya di mana? Mari kita lihat saudara. Yang kita lawan itu seorang gubernur non-Islam, arogan, korup, yang suka nantang-nantang Islam, serta dia menghina Al-Quran saudara. Dan dia menghina bukan baru sekali. Saat jadi bupati di Bangka Belitung dia hina Al-Quran. Saat dia baru diangkat jadi gubernur saudara PLT, dia hina lagi itu Al-Quran di dalam rapat di Pemdanya saudara. Kemudian dia bikin buku, di dalam bukunya juga dia hina Al-Quran. Nah terakhir kejadian di Pulau Seribu saudara. Jadi saya lihat ini orang nggak boleh dibiarkan. Nah begitu kita bersatu saudara. Anda tahu orang ini didukung presiden, didukung wakil presiden, didukung Kapolri, didukung Panglima TNI, didukung semua partai besar, didukung oleh oli jahat. Oli jahat apa tuh? Oli didukung oleh semua oligarki saudara. Besar-besaran dukungan. Di atas kertas secara ilmu politik si gubernur harus menang. Kita umat Islam tidak ada peluang untuk menang saudara. Itu kalau bicara ilmu politik saudara. Tapi ilmu Allah kan lain lagi saudara, betul? Oh segala ilmu politik enggak kita nggak bakal menang saudara. Saya juga deg-degan, ya Allah ini kalau nggak ada pertolongan Allah habis ini kita dikerubutin dari semua tempat. Tapi akhirnya pertolongan Allah datang karena kita bersatu saudara. Saking bersatunya Anda tahu yang terjadi saat itu 19 April tatkala kita nyoblos milih gubernur, mau kafir apa muslim saudara, suara mereka sudah tinggi. Semua lembaga survei mengatakan si kafir ini bakal menang 75%, nggak mungkin kalah, mustahil kalah. Duit udah triliunan dicairkan ke bawah saudara. Saat itu ulama-ulama Jawa Tengah, ulama-ulama Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Madura saudara menginstruksikan satu kepada santri-santri mereka yang punya KTP Jakarta saudara. Santri-santri yang punya KTP Jakarta oleh kiai disuruh pulang ke Jakarta, ikut nyoblos, menangkan si muslim. Ini nggak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia saudara. Ini pilkada bukan pilpres, tapi pilkada rasa pilpres saudara. Sampai di Jawa Timur, oh ada kiai pesantren nggak punya mobil saudara, pengusaha transportasi siapin mobilnya, yang 2 bis, yang 3 bis, yang 5 bis. Nggak sampai di situ saudara, pondok pesantren sekelas Sidagiri saudara mengingatkan alumninya yang ada di Jakarta dan sekitarnya, dukung perjuangan ini saudara. Jadi santri-santri turun, semua kiai-kiai dari mana-mana membantu, walaupun mereka bukan warga Jakarta. Itu kiai saudara. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Makanya Allah kasih menang. Nah begitu menang presiden stres.
Itu sampai 6 bulan kalau rapat nanya di kabinet, kok kita kalah ya, kok kita kalah. Dan di situ dilakukan studi, kenapa kalah? Kan kita yang punya kekuasaan, kan semua perangkat sudah saya kerahkan, kenapa bisa kalah? Duit udah triliunan. Mereka pelajari, oh ini gara-gara habaib sama ulama bersatu, umatnya jadi kompak. Wah kalau gitu bagaimana? Ya kalau gitu habaib dan ulama harus dirangkul. Kalau nggak mau dirangkul ya pukul. Kalau gitu habaib dan ulama harus dipeluk. Kalau nggak mau dipeluk ya gebuk. Kalau gitu ulama dan habaib harus disayang. Nggak mau disayang tendang. Itu yang terjadi, saudara. Nah akhirnya karena para habaib dan ulama nggak mau dibeli, kita tetap satu barisan, saudara. Mulai awal 2017, dari mulai Januari, saudara, mulailah terjadi kriminalisasi habaib dan ulama. Berapa kiai ditangkap, berapa habaib ditangkap, aktivis juga banyak ditangkap-tangkepin, masuk penjara, saudara. Saya sendiri dikasih 17 kasus, nggak tanggung-tanggung. Ada kasus yang ancamannya 6 tahun penjara, ada kasus yang ancamannya 20 tahun penjara, ada kasus lagi yang ancamannya puluhan tahun penjara, saudara. Nah saya lihat begitu, oh ini bukan hukum, ini politik. Kalau hukum saya hadapi, saudara. Saya nggak pernah lari dari hukum, tapi ini politik, nggak tanggung-tanggung. 17 kasus, saudara. Sampai ceramah saya tentang qul huwallahu ahad, tentang lam yalid walam yulad, saudara, dilaporkan. Saya ceramah, saya katakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan di hadapan umat Islam. Nah terus umat ini kita ajak berpikir, kalau Allah itu beranak, bidannya siapa? Kalau Allah beranak, ya berarti Allah perempuan dong. Kalau Allah perempuan, suaminya siapa? Kita ajak umat berpikir, berarti mustahil, saudara. Allah udah nyatakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ada yang tersinggung, saudara. Dilaporkan saya ke Polda Metro Jaya, Habib Rizik sudah menghina agama kami karena mengatakan Tuhan itu tidak beranak. Saya mengatakan Tuhan tidak beranak, itu ajaran Islam, itu akidah Islam, itu firman Allah dalam Al-Quran. Saya tidak hina agama lain. Kalau agama lain ada yang tersinggung, itu urusan dia. Dilaporkan, saudara. Saya diperiksa, dipanggil, Habib menghina ya. Loh, hinanya di mana? Ada kata-kata saya hina itu agama? Enggak ada. Saya katakan kepada polisi, kalau begini caranya Pak, kalau Bapak laporan begini diterima, wah besok repot. Kalau lagi Idul Kurban, umat Islam di mana-mana motong sapi, nanti ada umat yang tersinggung, lapor, Pak polisi, Tuhan kami dipotong sama umat Islam. Saya tanya, kacau gak? Kacau tidak? Masing-masing yang percaya sapi sebagai Tuhannya urusan dia. Urusan kita umat Islam, sapi itu sebagai hewan kurban. Jangan pakai main lapor-laporan begitu. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada duit baru keluar 100.000 sama 50.000. Saya periksa, dia punya hologramnya, saudara. Lambang PKI, Palu Arit. Saya protes. Saya tunjukkan, saudara. Dia laporin lagi, Habib Rizik sudah menghina negara. Wah, karena itu kan yang nyetak negara. Kenapa Habib Rizik hina negara? Kenapa ini negara dikatakan mencetak duit ya gitu, bergambar Palu Arit? Saya dipanggil lagi. Begitu dipanggil, saya bawa itu duit-duit yang lambangnya Palu Arit, saudara. Ini Palu Arit, Pak. Saya nggak menghina negara, tapi saya protes. Kenapa nggak ditaruh hologram Garuda saja yang lambang kita? Kenapa nggak ditaruh yaitu sesuatu umpamanya bulan bintang atau apa? Kenapa harus Palu Arit? Apa negara ini sudah berubah jadi negara komunis? Tetap saya diperiksa, dipanggil, mau ditangkap, saudara. Nah terakhir saya ditangkap gara-gara baik-baik saja. Begitu pulang dari sana, saudara, dari Mekah, saya ditangkap. Gara-gara apa? Saya dirawat di rumah sakit, saudara. Dibuat rekaman testimoni sama pemilik rumah sakit. Minta testimoni Habib bagaimana pelayanan di sini. Saya rekam, cuma 2 menit. Terima kasih kepada rumah sakit, pelayanannya baik, dan alhamdulillah saya baik-baik saja. Dituntut 6 tahun penjara.
Saya kaget, ini kenapa jadi baik-baik saja begini? Apa kata polisi? Loh, Habib ke rumah sakit dirawat, berarti Habib kan sakit. Ya betul. Tapi begitu Habib ditanya sakit enggak, jawabnya baik-baik saja, berarti Habib bohong. Bohongnya Habib sudah menimbulkan keonaran tingkat nasional. Kacau, 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 kacau tidak? Kacau tidak? Dituntut 6 tahun penjara, saudara. Vonisnya 4 tahun. Saya lawan terus sampai ke kasasi, dipotong 2 tahun. Tapi begitu dipotong, saya keluar, tetap aja tahanan rumah 2 tahun. Gara-gara apa? Baik-baik saja. Makanya Kiai Ahmad begitu saya datang nanya apa kabar Habib, saya bingung jawabnya. Ntar saya jawab baik-baik saja, 6 tahun lagi dituntut. Saudara, baik-baik saja itu ajaran Nabi. Umat Islam diajarkan walaupun dalam keadaan sakit, kalau ditanya jawab bikhair alhamdulillah. Apa arti bikhair alhamdulillah? Alhamdulillah baik-baik saja. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menemani Nabi di saat-saat menjelang Nabi sakit, menjelang wafat, saudara. Sahabat semua di luar rumah nunggu. Sayyidina Ali keluar. Sahabat bertanya, "Ya Ali, ya Abul Hasan, bagaimana keadaan Nabi?" Ini Nabi lagi sakit keras menjelang meninggal dunia. Saudara, apa jawab Sayyidina Ali? Beliau baik-baik saja. Untung Sayyidina Ali nggak ke Indonesia. Kalau Sayyidina Ali kemari, waduh, bisa 6 tahun di penjara. Kacau tidak? Kacau tidak? Itu memang ajaran Nabi begitu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sedang sakit menjelang wafat, dibesuk oleh Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu dibesuk ditanya, "Ya Ummul Mukminin, kaifa haluk?" Wahai Ummul Mukminin, bagaimana keadaan Anda? Beliau jawab, "Saya baik-baik saja selama saya bertakwa kepada Allah." Subhanallah, untung nggak dijawab di Polda Metro tuh. Bisa ditangkap lagi tuh Sayyidatuna Aisyah, saudara. Jadi baik-baik saja itu bukan bohong. Kalau bapak ibu sakit, ada yang nengokin, besuk, nanya bagaimana kabar, jawab baik-baik saja, alhamdulillah. Bahasa Arab bikhair, alhamdulillah. Itu sunnah Nabi, bukan bohong. Kenapa disunahkan begitu? Satu, untuk menancapkan harapan sembuh dari Allah. Dua, untuk menancapkan optimisme, jangan putus asa. Saudara, likulli da'in dawa fa inna ma'al usri yusra, menanamkan optimisme, saudara. Yang ketiga, untuk menunjukkan tetap rasa syukur kepada Allah. Baik sehat mau sakit tetap bersyukur. Bagus tidak? Bagus tidak? Yang keempat, supaya ada keberkahan pertolongan Allah, saudara, agar penyakitnya cepat sembuh insya. Nah, kalau gitu saya tanya, jawaban baik-baik saja, saudara, sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi bukan? Di Indonesia dianggap kriminal. Kriminal. Kalau itu dianggap ngebohong, berarti ajaran Nabi dikriminalisasi. Saya Habib Rizik mau dikriminalisasi 17 kali, 100 kali, nggak apa-apa. Tapi kalau ajaran Nabi yang dikriminalisasi, ini kurang ajar, nggak boleh dibiarkan, saudara. Ada urusan apa kita mengajarkan lam yalid walam yulad soal keesaan Allah? Ayat ini, saudara, dianggap ini intoleransi, ini tidak menghargai agama lain. Sudah dikriminalisasi itu ayat Quran. Kali ini saya jawab baik-baik saja, tetap ditangkap, dianggap berbohong. Al-Quran dan hadis Nabi dikriminalisasi. Maka itu saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Nah ini kalau udah begini zamannya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nggak bisa umat melawan sendiri tanpa pimpinan ulama. Maka itu siap merapat ke ulama, siap bersatu dengan ulama, siap membela ulama. Takbir, angkat tangan semua, angkat tangan, takbir, takbir, takbir.